Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal Lonceng Kampus, masih bersama Bu Amel. Oke, pada hari Minggu ini gitu ya, tanggal 9 Oktober 2022 gitu ya. Bu Amel mau ngajak sedikit aja adik-adik untuk rileks sejenak gitu ya, karena per Senin besok kita akan sudah mulai full aktivitas lagi gitu ya. Dan tentunya para pejuang kampus tahu betul kadang kita nggak terlalu fit, kadang kita juga kesal gitu ya dengan kondisi kita, atau mungkin kita kehilangan semangat kita untuk melanjutkan kuliah kita. Nah, di sini Bu Amel mau ngajak kalian, ini konten baru gitu ya. Di setiap hari Minggu kita akan coba membacakan cerita-cerita yang membawa motivasi buat kita gitu ya untuk berjuang. Nah, kali ini Bu Amel akan membacakan dari www.celebrities.id gitu ya. Ini kita akan membacakan 7 cerita motivasi pendek yang bisa dijadikan penyemangat hidup gitu ya. Ini ditulis di 29 April 2022 oleh Mas Iqbal Widiarko. Nah, di sini kita mulai saja langsung untuk cerita yang pertama. Oke, cerita yang pertama adalah tentang tupai dan semut hitam ya. Alkisah, di sebuah kota kecil ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandangi sawahnya yang luas tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen. Sambil menghitung berapa banyak buah yang akan dihitung dan keuntungannya yang dia dapat. Tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah petani tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukan untuk mengusir tupai tersebut. Jadi, semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai ke batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon, semut hitam adalah musuh dari tupai. Karena kekompakannya semut hitam dan jumlahnya banyak, maka si tupai tidak berani dengan semut hitam. Petani tersebut lalu penasaran mengapa tupai tersebut pergi dari ladang. Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai. Tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan melihat semut yang berbaris di pohonnya. Petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa sepandai-pandainya tupai meloncat pasti akan jatuh juga. Tidak ada yang sempurna dalam dunia ini. Motivasi apa yang bisa kita dapat? Kepada apapun kita tentu pasti memiliki kekurangan. Tupai yang pandai meloncat tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu takut pada semut hitam. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal yang positif ketika satu orang diberi talenta dalam bermain musik. Bukan berarti orang tersebut tidak pandai dalam bidang hal. Maka dari itu bersyukurlah talenta yang Tuhan berikan pada kita dan tetap rendah hati meskipun orang lain tidak sepandai kita. Oke adik-adik, dari cerita si tupai dan semut hitam tentunya ini juga refleksi juga buat Bu Amel gitu ya, bahwa nggak ada yang sempurna gitu ya. Segala sesuatu pasti punya kekurangan, begitu juga kita gitu ya. Ada hal-hal yang menjadi kepandaian kita, ada juga hal-hal yang menjadi kelemahan kita. Itu nggak masalah gitu ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bermanfaat gitu ya. Dan kalau kita lihat dari si cerita bapaknya ini gitu ya, kadang kita nggak tahu ya, Tuhan itu bantu kita tuh lewat jalan apa. Nggak nyangka kan, dia begitu yakin bahwa panennya akan gagal, tapi Allah kasih pasukan si semut hitam ini gitu ya, untuk
membantunya mengusir si tupai yang nakal ya. Jadi tetap percaya, fungsinya itu gitu ya. Oke, next kita baca cerita yang kedua, itu tentang belalang yang selalu meremehkan. Oke, kita mulai ceritanya. Dahulu kala hidup seorang belalang yang riang dan gembira. Kesehariannya dihabiskan untuk bersenang-senang sambil menikmati harinya. Terkadang dia melihat teman-temannya yang lain sedang sibuk mengumpulkan makanan untuk persiapan musim kemarau. Salah seekor semut menyapa, "Wahai belalang, mengapa engkau tidak mempersiapkan makanan sebagai bekal di musim kemarau nantinya?" Si belalang menjawab dengan enteng, "Santai aja, saya tidak terlalu memikirkan itu." Singkat cerita, musim kemarau pun tiba. Semua serba kering. Tanaman yang dulunya hijau dan banyak menghasilkan buah, sekarang menjadi kering tanpa tersisa apapun. Belalang kebingungan, harus mencari kemana lagi. Dia teringat dengan ungkapan semut waktu itu kepadanya. Ia sangat menyesal tidak melakukan persiapan sebelumnya. Tak lama setelah itu, belalang tergeletak pingsan karena tak sanggup menahan lapar dan hausnya. Akhirnya dia pun diselamatkan oleh semut dan diberikan makanan agar kondisinya membaik. Nah, apa sih motivasi dari cerita ini? Kita diminta untuk jangan pernah meremehkan segala sesuatu ya. Terkadang musibah tidak langsung datang begitu saja. Oleh sebab itu dibutuhkan persiapan dalam segala kemungkinan yang terjadi. Dengarkan juga nih nasihat dari teman. Terkadang itu baik untuk diri kita ya. Jadi memang sedia payung sebelum hujan itu penting banget gitu ya adik-adik ya. Jadi pastikan kita tahu gitu ya. Jadi misalkan kalian semester ini kalian tahu jadwal kalian begitu padat gitu ya. Maka apa yang harus kalian lakukan gitu ya supaya kalian bisa tetap happy untuk belajar gitu ya. Kemudian kalian juga tahu misalkan sudah waktunya dekat TS nih gitu ya. Maka apa yang saya harus lakukan ya jelas tentu harus prepare gitu ya. Karena nggak bisa tiba-tiba kita langsung bisa segala sesuatu untuk menghadapi yang ada di depan kita gitu ya kalau kita nggak prepare dari awal. Oke, cerita ini menurut Mami untuk yang belalang dan yang selalu meremehkan ini related banget dengan bahasan ini. Oke, next kita langsung aja ke cerita ketiga ya. Ini ada tentang lubang paku gitu ya. Ada seorang anak yang memiliki kondisi temperamen yang begitu buruk. Lalu ia diberikan sebungkus paku dari ayahnya. Ayah berkata jika anak tersebut sedang dalam kondisi marah, ia harus memukul paku ke pagar. Hari pertama ia menancapkan paku sebanyak 37. Banyak juga ya. Namun seiring berjalannya waktu, paku yang ia tancapkan ke pagar mulai berkurang. Hingga pada suatu waktu ia berhasil tidak menancapkan paku ke pagar. Keberhasilan yang ia lakukan kemudian ia ceritakan ke ayahnya. Sang ayah mulai memberikan perintah kembali untuk mencabut semua paku yang ia tancapkan di pagar sebelumnya. Kayaknya saya pernah dengar cerita ini ya. Lalu ketika anak tersebut menyelesaikan tugasnya, ia kembali menceritakan kepada ayahnya. Lalu ayahnya mengajaknya keluar untuk melihat pagar tersebut dan berkata, "Bagus nak, kamu sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Kamu sudah berhasil menguasai rasa amarahmu. Tapi bagaimana dengan pagar tersebut? Masih tetap ada lubang yang tersisa dari tanjakan paku itu?" Tanya sang ayah kepada anak. Lalu ayah tersebut mulai memberikan penjelasan singkat dan berkata, "Lubang paku ini seperti amarah yang kau lontarkan kepada orang lain. Mungkin kau berhasil meminta maaf kepadanya dan takkan mengulanginya. Namun apakah luka yang akan mereka terima bisa dengan cepat sembuh?" ucap ayah tersebut. Nah, dari cerita tersebut kita bisa belajar jika ucapan dan tindakan yang didasari oleh rasa amarah hanya akan memberikan bekas luka kepada orang lain meski mereka memberikan ucapan maaf kepada kita ketika permintaan maaf kita lontarkan. Namun apakah kita bisa menjamin luka yang mereka rasakan itu dari ucapan atau tindakan yang kita lakukan atas dasar amarah bisa sembuh? Mungkin tidak. Ya, makanya kalau dalam Islam itu kalau kita marah ada beberapa tahap ya gitu ya. Yang pertama, kalau kita berdiri kita duduk. Ya kan? Kalau kita duduk masih marah juga kita rebahan. Ya kalau masih marah juga kita ambil wudhu kemudian sholat. Nah itu cara yang paling benar gitu ya. Jadi kita bisa kontrol emosi kita. Jadi jangan amarah itu nggak jadi keren gitu ya kalau langsung kita lampiaskan ya. Sesekali boleh lah marah, tapi paling nggak kita pikirkan ya semoga apa yang keluar dari lisan kita, dari gestur tubuh kita dan lain-lain itu tidak menyakiti orang lain
ya. Nah, di sini kita juga belajar gitu ya, menurut artikel ini bukan bagaimana cara mereka memberikan ucapan pengampunan kepada kita, tapi bagaimana kita mengendalikan emosi kita hingga tak menyakiti orang lain. Itu penting banget gitu ya. Mungkin lidah adalah salah satu bagian tubuh yang terbilang tidak membunuh orang lain. Akan tetapi ucapan yang keluar dari kita terkadang adalah salah satu senjata yang menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Nah, maka dari itu, mengontrol emosi adalah kunci untuk tidak menyakiti orang sekitar. Semua butuh tahap, namun jika kita berusaha, tentu hasil pengendalian emosi dalam diri kita juga akan lebih mudah tercapai. Oke, cerita ketiga tentang lubang pakunya ternyata tentang bagaimana kita mengontrol emosi ya. Cakep banget deh. Oke, next kita lanjut yuk ke cerita keempat. Ya, jadi ini gua mau pilih konten hari Minggu ini gitu ya. Gua sama-sama sharing lah. Kalian bisa baca lengkapnya di Celebrity ID ya. Ini saya cuma bantu membacakannya saja. Oke, yang keempat, berlatih untuk ujian. Ujian sekolah selalu dipandang menjengkelkan oleh Andin. Aldebarannya ada nggak ya? Dia selalu malas dan cenderung takut jika minggu ujian akan tiba. Males banget. Ujian itu bikin pusing. Kalau Andin pada seorang temannya. Saking malasnya, Andin justru tak bisa belajar karena ia takut tak bisa mengerjakan soal-soal tersebut. Andin hanya memandang buku-buku latihan soal dan tak mampu untuk berkonsentrasi. Ayo, siapa yang kayak gitu? Malam berikutnya, kejadian serupa dialami Andin. Ia kian tegang karena sulit untuk berkonsentrasi sementara ujian akan datang. Gerak-gerik Andin yang gusar dibaca oleh ibunya. Mulanya sang ibu bertanya kepada Andin, bagaimana persiapannya untuk menghadapi ujian? Lancar bu, aku setiap malam belajar, ucap Andin pada ibunya. Lalu pada malamnya, sang ibu diam-diam berkunjung ke kamar Andin. Di sana, Andin terlihat berkeringat dan terlihat serba bingung. Lagi-lagi Andin sulit belajar karena merasa takut. Esok paginya ibu Andin kembali bertanya, tapi pertanyaannya berbeda. Semalam belajar apa Andin? Andin bingung, karena ia sama sekali tak bisa menyerap apa yang dipelajarinya semalam. Matematika, jawab Andin. Tahu jika anaknya kesulitan, ibu Andin lalu memberikan masukan. Andin, tak masalah jika kamu takut menghadapi ujian. Tak masalah juga bila hasilnya kurang bagus. Namun yang pasti, belajarlah dengan hati yang gembira dan jangan simpan rasa. Nah, ini bagus banget nih. Buat kita yang lagi belajar gitu ya. Nih, gua ulangin ya. Hai diriku, tak masalah jika kita takut menghadapi ujian. Tak masalah juga bila hasilnya kurang bagus. Namun yang pasti, belajarlah dengan hati yang gembira dan jangan simpan rasa. Iya, kita ulangin deh kalau lewat itu ya, kalau pas mau ujian ya. Nah, kenapa begitu? Sebab seburuk apapun hasil ujian, yang penting kita sudah berusaha. Ya, Andin kemudian melihat ibunya dan kemudian menangis. Ia lalu berkata pada ibunya, jika sudah seminggu ini tidak bisa belajar karena takut. Malam yang lain tiba, tapi kali ini hati Andin merasa tenang karena mendapatkan kata-kata motivasi dari ibunya. Hari ini aku belajar dulu, soal hasil tak masalah, yang penting berusaha, tutur Andin dalam hati. Sampai akhirnya ia pun bisa belajar maksimal dan menghadapi ujian sekolahnya dalam waktu dekat. Nah, apa sih motivasinya? Di sini digarisbawahkan bahwa biasakanlah persiapan belajar jauh-jauh hari sebelum melakukan apapun, karena sesuatu yang mendadak tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal. Oke, ini kata masnya ya. Kalau dari sini kita juga bisa lihat ya. Yang paling penting itu adalah apa sih? Seperti pesan ibunya Andin ya. Coba dulu deh. Lakukan semuanya itu dengan hati gembira. Gak usah takut gitu ya. Jadi kalau misalnya ada mata kuliah apa yang kalian kalian terasa, aduh takut nih, dosennya killer nih. Atau mungkin tugasnya banyak nih, bla 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 gitu ya. Lupakan itu semua. Atau berapa penting sih mata kuliah ini gitu ya. Jadi jangan underestimate juga gitu ya. Jadi yang paling penting adalah ayo kita belajar dengan gembira gitu ya. Soal hasil tuh urusan belakangan, dan yang paling penting perlu tambahkan gitu ya. Jujur,
Ya, berapapun hasilnya itu hasil keringat sendiri itu jauh lebih menyenangkan daripada nyontek, ya. Oke, kita masuk ke cerita kelima tentang Pak Tua dan seorang pemuda. Ya. Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi datanglah seorang anak muda yang sedang dirundung masalah. Langkahnya gontai dan air mukanya ruwet. Kayak kita akhir bulan gitu ya. Tamu itu memang tampak seperti orang yang tak bahagia. Tanpa membuang waktu, orang itu menceritakan semua masalah. Pak Tua yang bijak hanya mendengarkan dengan seksama. Ia lalu mengambil segenggam garam dan meminta temannya untuk mengambil segelas. Ditaburkannya garam itu ke dalam gelas lalu diaduknya perlahan. Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya, ujar Pak Tua itu. Asin. Asin sekali, jawab sang tamu sambil meludah ke samping. Pak Tua itu sedikit tersenyum. Lalu mengajak tamunya ini untuk berjalan ke tepi telaga di dalam hutan dekat tempat tinggal. Kedua orang itu berjalan berdampingan dan akhirnya sampailah mereka di tepi telaga yang tenang itu. Pak Tua itu lalu kembali menaburkan segenggam garam ke alam telaga itu. Dengan sepotong kayu, dibuatnya gelombang dengan mengaduk-aduk dan terciptanya riak air, mengusik ketenangan telaga itu. Coba ambil air dari telaga itu dan minum. Saat tamu itu selesai mereguk air, Pak Tua berkata, bagaimana rasanya? Segar, sahut tamu. Apakah kamu masih merasakan garam di air itu? Tanya Pak Tua itu lagi. Tidak, jawab si anak muda. Dengan bijak Pak Tua itu menepuk-tepuk punggung si anak muda, lalu mengajaknya duduk berhadapan, bersimpuh di samping telaga itu. Anak muda, dengarkanlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam. Tak lebih dan tak kurang. Jumlah dan rasa pahit itu adalah sama dan memang akan tetap sama. Tapi kepahitan yang kita rasakan akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Wah, keren nih Bapak Ibu ya. Kepahitan itu akan didasarkan dari perasaan kita tempat kita meletakkan segalanya. Itu semua akan tergantung hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidupmu, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung semua kepahitan. Pak Tua itu kembali memberikan nasihat. Hatimu adalah wadah itu. Kalbumu adalah tempat kamu menampung segalanya. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah laksana telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan. Wah, keren sekali sih Bapak Tua gitu ya. Apa sih inti dari motivasi cerita tentang Pak Tua dan seorang pemuda? Kita bisa belajar gitu ya, bahwa melapangkan hati gitu ya dalam setiap kehidupan yang kita jalani itu adalah sebuah keharusan gitu ya. Masalah yang muncul dan berbagai rintangan merupakan hal yang lumrah gitu ya. Sebagai manusia kita wajib mencari solusi dari setiap masalah yang terjadi dan jangan pernah putus asa. Ini di luar cerita ya. Jadi Bu Amel ingat kemarin pas ulang tahun Kota Yogyakarta, jadi Bu Amel berdiri di dekat Tugu gitu ya, di dekat Tugu di antara kerumunan orang, jelas ya karena semua orang mau nonton acara ini seni wayang gitu ya, seni wayang modern. Kemudian ada segerombolan anak SMP, kayaknya anak SMP ada 4 di belakang, persis ada di belakang Bu Amel gitu ya. Jadi dia mengeluh, mereka teriak-teriak, mereka ngeluh gitu kan ya, karena apa? Sekalipun mereka sudah naik ke tanjakan yang lebih tinggi gitu ya, karena orang-orang di depan mereka itu lebih tinggi lagi badannya dibandingkan anak-anak SMP ini dan mengangkat semua kamera, kemudian mereka menyerapahi gitu ya, yang si 4 anak tadi gitu ya, menyerapahi orang-orang yang ada di depannya. Woi, nggak kelihatan woi, matiin deh, mentang HP-nya bagus, bla 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 ya, keluarlah semua kata-kata kasar itu. Padahal
kalau mereka mau jeli, kalau memang mereka merasa tubuh mereka itu pendek gitu ya, dan mereka merasa mereka tidak bisa melihat karena terhalangi oleh orang-orang yang ada di depan mereka, yang bawa handphone dan lain-lain, daripada meneriaki orang depan untuk duduk gitu ya, akan lebih uwes kalau mereka nyebrang ke sebelah sana, ke sisi yang ada di seberang Bu Amel, sama ada sisi seberang mereka itu untuk nyebrang, dan mereka akan bisa ngelihat lebih baik ya. Jadi intinya apa sih? Kita nggak bisa ngatur orang yang ada di sekitar kita gitu loh, gitu ya. Peluang bisa aja ketutup karena orang lain, tapi kita bisa menciptakan peluang baru untuk menyaksikan ya. Ya seperti itulah hidup gitu ya. Jadi lebih baik kita berdamai dengan apa yang ada di sekitar kita, kemudian segera mencari peluang ya. Makanya itu kata Bapak bener ya, hati kita, kalbu kita yang bisa menampung segalanya ya. Jadi mau sepahit apapun gitu ya, lebih baik kita kontrol gitu ya, supaya kita bisa menemukan peluang yang lebih baik. Ini cerita bagus banget gitu ya. Oke, next kita lanjut ke cerita ke-6 tentang lompatan belalang. Ini cerita tentang lompatan belalang. Jadi seekor belalang yang telah lama terkurung dalam sebuah kotak. Bayangin, belalang telah lama terkurung dalam sebuah kotak. Bosen dia ya. Suatu hari dia berhasil keluar dari kotak yang mengurungnya tersebut. Dengan gembira ia melompat-lompat menikmati kebebasan. Di perjalanan ia bertemu dengan seekor belalang lainnya. Namun dia keheranan. Kenapa belalang itu tidak bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh darinya? Dengan penasaran ia menghampiri si belalang itu dan bertanya, "Mengapa kau bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh? Padahal kita tidak jauh berbeda dari usia ataupun bentuk tubuh." Belalang itu pun menjawab, "Di manakah kau selama ini tinggal? Karena semua belalang yang hidup di alam bebas pasti bisa melakukan seperti yang aku lakukan." Saat itu si belalang baru tersadar bahwa selama ini kotak itulah yang selama ini membuat lompatannya tak sejauh atau setinggi belalang-belalang yang lain yang hidup di alam bebas. Kadang kita sebagai manusia tanpa sadar juga pernah mengalami hal yang sama dengan belalang. Lingkungan yang buruk, hinaan, trauma masa lalu, kegagalan yang beruntun, perkataan teman, atau pendapat tetangga seolah membuat kita terkurung dalam kotak semu yang membatasi semua kelebihan kita. Wah, memang benar sih ini ya. Lebih sering kita mempercayai mentah-mentah apapun yang mereka voniskan kepada kita tanpa pernah berpikir benarkah Anda separah itu. Bahkan lebih buruk lagi, kita lebih memilih untuk mempercayai mereka daripada mempercayai diri sendiri. Tidakkah Anda pernah mempertanyakan kepada hati nurani bahwa Anda bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh kalau Anda mau menyingkirkan kotak itu? Tidakkah Anda ingin membebaskan diri agar Anda bisa mencapai sesuatu yang selama ini dianggap di luar batas kemampuan Anda? Ya Allah ya Robbi. Ya ini benar banget ya. Kadang kita sering banget mengkotak-kotakan diri kita gitu ya. Gak bisa nih, aku kan bodoh. Gak ngerti sih, dia mah pintar, aku mah bodoh. Mana bisa aku ngerti soal kayak gitu. Enggak lah, inilah aku anak PS masuk farmasi. Ya pasti aku ketinggalan dari yang lain gitu ya. Atau ya gak bisa, aku bukan dari orang yang mampu. Boro-boro untuk belajar kuliah itu, laptop aja gak punya. Halo. Ya jangan batasi dirimu hanya karena lingkungan, karena kata orang, karena kamu sibuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Halo, kamu hebat, kamu terlahir sangat-sangat hebat, kamu ciptaan Allah yang sempurna. Ya, wahai diriku, ayo semangat ya. Kamu pasti bisa mencapai impianmu. Kamu bisa, sama loncatannya akan lebih tinggi, impianmu akan tercapai gitu ya. Jadi jangan pernah membatasi diri. You're beautiful, you're smart ya. Jadi kalian pasti bisa gitu ya. Jadi jangan mau deh dengerin apa pengaruh dari lingkungan buruk, hinaan, apalagi trauma ya guys. Ya, kegagalan tuh bukan masalah gitu. Kalau di cerita-cerita sebelumnya kita bilang cobalah, masalah hasil tuh nanti. Ya namanya gak hidup, gagal itu gak masalah banget gitu ya. Jadi it's okay lah, gak ada masalah. Terus kalau temanmu bilang kamu gak akan mungkin bisa begini, kamu akan yang itu kalimat negatif ya. Kamu harus buktikan bahwa kamu bisa ya. Termasuk kamu bilang nggak mungkin nih aku dapat nilai segini. Halo, banyak yang bilang kayak gitu. Tenang, kalau kamu belajar sungguh-sungguh prepare dengan baik, kamu bisa mendapatkan ya. Nah,
Jadi kalau di sini artikelnya berkata motivasi beruntung sebagai manusia kita dibekali Tuhan untuk kemampuan berjuang. Wah, itu benar-benar sumpah, masya Allah, itu memang benar. Ya, tidak hanya menyerah begitu saja pada apa yang kita alami. Ya, karena itu teman, teruslah berusaha mencapai apapun yang ingin dicapai. Sakit memang, lelah memang, tapi bila kita sudah sampai ke puncak, semua pengorbanan itu pasti terbayar. Kehidupan kita akan lebih baik kalau hidup dengan cara yang kita pilih, bukan cara hidup yang seperti mereka pilihkan untuk kita. Benar sekali ini ya. Ya, jadi memang kita yang tahu hidup kita yang tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang membuat kita senang gitu ya. Apa yang bisa kita push untuk menjadi diri kita yang lebih baik. Nah, itu yang harus dimanfaatkan. Jadi stop mengeluh ya, out of the box, dan segeralah mengejar impian kalian ya. Kalau kalian merasa minder salah jurusan, segera sadar teman. Ya, tidak ada istilah salah. Semua sudah skenario Allah. Kamu jalanin aja dengan itu. Oke, kita masuk ke cerita terakhir tentang buah kebaikan. Nah, suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia yang kecil. Jadi dia ini si ibu punya anak yang kecil gitu ya. Pada waktu berikutnya anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi. Sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Ketika anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya, secara refleks sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka anak tersebut sudah terbawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Wah, panik banget pasti nih maknya gitu ya. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Kok bisa? Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali ke rumah yang ditinggalinya. Namun apa yang terjadi? Ternyata, merinding. Ternyata rumah tersebut telah tertimpa pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata lulu lantak. Sang ibu mulai berpikir, ini yang disebut dengan skenario Allah yang terbaik ya. Sang ibu mulai berpikir jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya. Alhamdulillah. Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelum ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Masya Allah, jadi rusanya balas budi gitu ya. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa tersebut dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon. Masya Allah ya. Jadi kebaikan masa lalu dari si ibu terhadap anak rusa ternyata berbuah baik ya. Betul sekali. Sama Bu Amel juga ngerasain kayak gitu. Bu Amel ngerasa mamanya Bu Amel tuh luar biasa baik sama orang. Jadi ketika Bu Amel besar, mama papa Bu Amel sudah tiada, Bu Amel terus bertemu dengan orang-orang baik. Kadang kita nggak tahu ya, kebaikan kita ternyata nggak harus langsung datang ke kita gitu ya, bisa aja datang ke anak kita, ke saudara kita, keluarga kita, ayah ibu kita gitu ya. Jadi memang perintah untuk berbuat baik itu tuh harus gitu. Masya Allah. Oke. Nah, dari kejadian tersebut ibu berkata kepada sang anaknya, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun kelak akan tetap berbalik pada diri kita. Betul Bu, ya. Dari cerita tersebut kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita menuainya, mungkin yang akan menuainya adalah anak
kita kelak. Bener kan? Tidak ada ruginya untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu jangan ragu untuk membagi kebaikan seperti yang dirangkum dalam Chicken Soup for the Soul. Oke. Chicken Soup for the Soul, berbagi kebaikan. Buku ini membagikan 101 kisah inspiratif yang menghangatkan dan menginspirasi. Oke, ini oleh editornya Oktiani Endar. Baiklah adik-adik, hari ini itu aja ya cerita motivasi kita untuk mengawali minggu kedua di bulan Oktober ini gitu ya. Semoga dari 7 cerita itu ada banyak manfaat yang bisa kita peroleh gitu ya. Dan pastinya ayolah kita semangat terus gitu ya adik-adik ya. Apapun yang terjadi jangan pernah menyerah, apapun yang terjadi teruslah mencoba, dan apapun yang terjadi selalu percaya Allah ada bersama kita ya. Dan teruslah berjuang menebar kebaikan dan berusaha untuk memaafkan serta berdamai dengan diri kita. Sekian dari Bu Amel, sampai jumpa di cerita lainnya atau konten belajar lainnya di Lonceng Kampus. Jika merasa video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan tetap semangat ya. Semoga Allah menyambut impian kalian dengan penuh kemudahan.